Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan tanggal 27 Oktober. Kita masih membahas terkait dengan probabilitas. Bagian dari statistik. Materi ini penting nanti karena akan dipelajari lagi di tingkat berikutnya. Jadi tidak berhenti sampai di sini saja. Masih berkembang sangat banyak sekali. Oke, mari kita langsung berbicara statistik probabilitas atau peluang yang sering Anda kenal. Kalau kemarin kita sudah belajar belajar permutasi, kombinasi, kemudian bagaimana memanfaatkan permutasi atau kombinasi untuk menentukan banyaknya kejadian atau ruang sampel menggunakan kombinasi. Kemarin ya berikan contoh. Sekarang saya ingin membicarakan hukum-hukum penjumlahan dari probabilitas. Ini penting. Jadi ada dua hal nanti yang saya sampaikan. Hari ini adalah hukum-hukum penjumlahan, minggu depan kita berbicara hukum perkaliannya. Mungkin sama saja seperti yang di buku-buku SMA, SMK, silakan Anda mencari referensinya ini di buku-buku SMA atau SMK. Di mana untuk penjumlahan itu kita akan gunakan untuk menghitung probabilitas suatu kejadian atau yang lain atau keduanya, berarti ini ada kejadiannya lebih dari satu atau kejadian majemuk. Awas, ini yang saya garis bawah. Intinya ada kejadiannya ada lebih dari satu. Yang terjadi adalah suatu percobaan tunggal. Jadi secara simbolik dinotasikan atau dilambangkan peluang A atau B. Dalam lambang teori himpunan atau dalam lambang himpunan, peluang A union B. Ini A atau B membacanya sama saja seperti itu. Ada dua perhitungan. Yang pertama, ini yang saya kasih lingkar satu, peluang A atau B dapat ditentukan peluang A ditambah peluang B. Ini untuk kejadian-kejadian yang saling meniadakan. Silakan dicatat nanti. Yang pertama itu adalah untuk kejadian-kejadian yang saling meniadakan. Saya perkenalkan istilah kejadian yang saling meniadakan itu apa? Istilah kejadian saling meniadakan itu dua kejadian tidak terjadi secara bersama-sama. Ya. Jadi dua kejadian atau lebih tidak terjadi secara bersama-sama. Ini yang pertama. Peluang A ditambah peluang B. Yang kedua perhatikan. Peluang A atau peluang B adalah peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A dan B. Ini diperuntukkan untuk menghitung dua kejadian yang saling meniadakan. Tidak saling meniadakan. Tidak saling meniadakan. Kalau yang tadi yang saling meniadakan, yang pertama, yang kedua itu adalah yang tidak saling meniadakan. Tidak saling meniadakan artinya apa? Artinya bisa terjadi secara bersama-sama. Atau dapat terjadi secara sama. Dua kejadian dapat terjadi secara bersama-sama. Oke, ada dua istilah, saling meniadakan dan tidak saling meniadakan. Saya berikan contoh. Perhatikan betul.
Saya tidak menuliskan keterangannya secara jelas, tetapi Anda catat soalnya ini, penjelasannya adalah ketika ada data terkait dengan pasien COVID-19. Mungkin contoh ini tidak ada di buku SMA ataupun SMK. Jadi nanti silakan cari literatur yang lain. Perhatikan betul. Tetapi intinya samalah. Ya. Berikut adalah data terkait pasien COVID-19 yang terdapat pada rumah sakit XXX. Jangan berpikiran yang tidak. Ini hanya untuk ngasih contoh saja nama rumah sakit X. Gitu. Dilihat dari pertama jenis kelamin, ada laki-laki dan perempuan. Kejadian laki-laki ataupun perempuan ini adalah merupakan kejadian saling meniadakan. Kenapa demikian? Karena jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan tidak bisa terjadi secara bersama-sama pada satu kejadian. Jadi seorang itu tidak bisa dikatakan laki-laki ya perempuan. Jadi sendiri-sendiri. Gitu. Ya, ini kejadian, contoh kejadian yang saling meniadakan. Kejadian laki-laki dan kejadian perempuan. Oke. Kalian bisa memberikan contoh yang lain. Ada penyakit bawaan, misal asma, jantung, diabetes. Walaupun penyakit ini bisa terjadi pada satu orang, jadi satu orang bisa menderita ketiga penyakit ini. Tetapi mari kita sepakati bahwa dia berdiri sendiri-sendiri. Jantung, asma, diabetes. Berdiri sendiri-sendiri. Artinya saling meniadakan. Kemudian bagaimana yang tidak saling meniadakan? Tidak saling meniadakan itu bisa terjadi secara bersama-sama. Misalkan seorang laki-laki menderita asma, jadi jenis kelamin laki-laki, kejadian laki-laki, dan kejadian menderita penyakit asma. Itu bisa terjadi secara bersama-sama. Seorang perempuan dia menderita penyakit jantungan, baru putus cinta jantungan, ya kan? Itu contoh, ya kan? Kejadian jenis kelamin perempuan, kemudian memiliki penyakit bawaan jantung. Ini 5 ini menunjukkan kejadian yang tidak saling meniadakan atau bisa terjadi secara bersama-sama. Dan seterusnya, nanti kalian catat yang rapi, kasih contoh yang lain, apa itu kejadian yang saling meniadakan dan tidak saling meniadakan. Dua istilah itu harus ditentukan. Oke, terkait dengan perhitungan peluang A atau B, ketika dilihat menggunakan peristiwa atau kejadian yang tidak saling meniadakan dulu, ya, saling meniadakan berarti tidak terjadi secara bersama-sama. Ketika dari data ini, misal seorang dokter ingin memanggil seorang pasien secara acak, saya ulangi lagi, ini saya ngasih contoh perhitungan yang pertama. Nanti dicatat betul, saya tidak menuliskan soalnya secara rinci, tetapi Anda catat. Misalkan seorang dokter ingin memanggil satu pasien secara random itu acak. Ya. Saya memperkenalkan istilah banyak sekali. Secara random itu sama saja acak. Kan? Berapakah probabilitas bahwa yang terpanggil adalah seorang laki-laki atau perempuan? Itu bisa terjadi seperti itu. Peluang yang terpanggil adalah seorang laki-laki atau perempuan. Ya, ini menotasikannya. Oke. Berarti bisa Anda tentukan peluang laki-laki ditambah peluang dari perempuan. Ya. Nanti hitung sendiri. Seluruh
Sampelnya ada 135. Jadi 135 berkemungkinan bisa terpanggil. Gitu loh. Nah, 135 bisa kemungkinan bisa terpanggil berarti sebagai ruang sampel. Peluang yang terpanggil dari laki-laki ini jumlah laki-laki. Peluang yang terpanggil dari perempuan ini jumlah perempuan. Berarti 60 ditambah 75. Silakan dihitung sendiri. Saya akan memberikan contoh yang kedua. Masih menggunakan persoalan yang sama. Ketika seorang dokter ingin memanggil satu pasien, berapakah peluang yang terpanggil dia menderita penyakit asma, saya singkat aja, atau jantung, ya, penyakit jantung. Ruang sampelnya masih sama, yaitu 135. Karena dipanggil satu, perhatikan berbeda ketika yang dipanggil ada 2, 3, dan seterusnya. Gunakan aturan kombinasi kemarin. Oke. 135. Ya. Karena yang terpanggil satu, yang dari asma ada 50. Gitu. Terus yang dari jantung ada 15. Oke, silakan dilanjutkan, dihitung sendiri. Ini kita melihat dari kejadian yang saling meniadakan. Hukum-hukum penjumlahan. Peluang A ditambah peluang B. Atau dengan kata lain, ketika diminta menentukan peluang A atau B. Nah, sekarang bagaimana untuk contoh yang kedua? Tidak saling meniadakan atau bisa terjadi secara bersama-sama. Kita lihat. Apabila seorang dokter memanggil satu pasien, saya menggunakan contoh satu pasien yang terpanggil ya. Nanti kalian bisa memberikan contoh 2 pasien yang dipanggil, 3 atau yang lain. Dia adalah seorang perempuan atau yang menderita penyakit asma. Oke, ini berbeda. Ya, seorang perempuan atau yang menderita penyakit asma. Perhatikan betul. Ruang sampelnya masih sama 135 karena yang dipanggil satu. Kalau yang dipanggil 2 dan seterusnya gunakan aturan kombinasi kemarin. Jumlah yang laki-laki, perempuan, mana perempuannya, mana kita lihat perempuan, jumlah perempuan ada 75. Oke, ada 75. Tulis 75. Ditambah yang menderita penyakit asma ada 50. Semuanya ada 50, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang menderita penyakit asma adalah 50. Perhatikan betul. Peluang A dan B, ini membacanya dan, yang saya garis bawah. Ya, dan B. Maka ini dikurang peluang perempuan dan yang menderita asma. Nah, ini 30 perempuan dan menderita asma. 30. Maka ini dikurangi 30. Silakan dihitung sendiri. Ya, ini 135. Oke ya. Saya sudah memberikan contoh hukum-hukum penjumlahan. Silakan Anda catat yang rapi. Berikan contoh yang lain masih menggunakan persoalan yang sama saja, menggunakan data yang saya sampaikan. Tetapi dengan pertanyaan yang berbeda. Ini ada 3 contoh yang saya berikan. 1, 2 adalah peluang yang saling meniadakan. Yang ketiga adalah yang tidak saling meniadakan. Penggunaan aturan penentuan probabilitasnya berbeda. Ya sedikit berbeda tentu akan sama. Oke, silakan ditambahkan paling tidak ada 3 lagi. Jadi masing-masing yang 1, 2 kalian berikan 1 contoh lagi, yang saling meniadakan kalian berikan contoh 1 lagi. Tulis dan unggah di folder kelas
kalian masing-masing. Terima kasih. Kalau ada yang bertanya silakan bertanya. Daftar hadir silakan ketik nama di kolom chat, ya kan? Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ada yang bertanya? Kalau ada yang belum paham nanti bisa diputar berkali-kali di video yang saya bagikan. Andai kata belum paham, sekali nonton, 2 kali, 3 kali, sampai 5 kali insya Allah paham. Ini dasar kalau nanti Anda sebagai seorang peneliti akan sangat berguna sekali pengetahuan ini. Ya, jadi untuk menganalisa dan segala macam nanti Anda bisa pakai pengetahuan ini gitu. Oke, silakan ada yang bertanya silakan. Kalau nggak ada, ini baru 7 yang nulis ngetik namanya, silakan saya tunggu sebelum saya akhiri. Padahal yang hadir ada 13. Oh ya sudah 3. Sudah. Baru 10, 11, 2 lagi, 13, 1 lagi. Saya tunggu. Oke, 13 sudah semua saya pikir. Terima kasih, ketemu lagi minggu depan untuk hukum-hukum perkalian pada probabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.